Jadi kalau teman-teman ini adalah termasuk guru honorer K2, punya punya apa tuh, ijazah linier S1, kalian terdaftar di BKN dan baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memperbarui informasi terkait dengan pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021 yang rangkaian pelaksanaannya akan dimulai pada bulan ini ya teman-teman. Nah, namun di sini sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semuanya, sebelum di sini kita bahas terkait tentang afirmasi untuk pendaftar P3K Guru. Maka perlu saya ingatkan lagi untuk yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2021, ini adalah ada 4 golongan. Yang pertama, ini adalah honorer kategori 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri dan juga guru honorer di sekolah swasta, serta lulusan PPG ya yang belum pernah mengajar. Untuk tesnya ini diadakan 3 kali ya. Tes pertama ini adalah untuk guru honorer tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Di sana harus memilih di formasi di sekolahnya masing-masing ya. Kemudian tes kedua ini pengikutnya adalah semua peserta, baik itu K2 maupun guru honorer sekolah negeri yang tidak lolos di tes pertama, ditambah guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Kemudian kalau nggak lolos lagi ada tes ketiga teman-teman. Jadi salah satu kemudahannya adalah itu. Kemudahan untuk seleksi guru P3K adalah yang pertama itu ya, yaitu kalian bisa mengikuti tes 3 kali kalau nggak lolos. Kemudian berikutnya teman-teman, nah di sini hal yang akan kita bahas ini adalah terkait tentang yaitu untuk afirmasi ya. Untuk afirmasi, ya dimaksud dengan afirmasi itu apa? Yaitu tambahan nilai ya, tambahan nilai penilaian kompetensi teknis P3K Guru teman-teman. Oke, coba kalian perhatikan. Untuk di sini dalam seleksi guru P3K itu nanti yang diujikan itu adalah ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi sosiokultural dan kompetensi manajerial serta tes wawancara. Nah, di sini yang dimaksud dengan afirmasi ini adalah di sini kita bahas dari materi PPT dari BKN ya yang disampaikan pada tanggal 7 Mei kemarin. Inilah jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K Guru. Jadi yang ada nilai afirmasi ini adalah untuk yang kompetensi teknis. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu ya. Adapun jenis-jenis tambahan nilai afirmasi sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, ini adalah jadi jika kalian memiliki sertifikat pendidik. Jika teman-teman ini memiliki sertifikat pendidik, begitu mengikuti tes P3K nanti kalian ini sama halnya dengan seleksi CPNS 2 tahun ini ya. Ini adalah kalau punya serdik itu SKB-nya atau seleksi kompetensi bidangnya itu otomatis lulus ya 100%. Nah, jadi sini jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik dalam P3K, kalian memiliki nilai 100%. Punya nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman. Nah, di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Artinya di sini kalian bisa dikatakan dapat nilai 100% otomatis lolos ini kalau kalian sertifikat pendidiknya linear dengan formasi yang kamu lamar gitu ya. Misalkan kalian itu ingin melamar guru kelas SD, tapi sertifikat pendidik kalian ini adalah sertifikat guru kelas SD, otomatis kalian lolos untuk yang di sini kompetensi teknisnya. Tapi lain halnya kalau teman-teman sertifikasinya, sertifikat pendidiknya adalah PKN, tapi kalian ingin melamar untuk formasi guru SMP fisika, otomatis ini nanti tidak diperhitungkan ya. Kemudian yang kedua teman-teman, ini kabar gembira yang kedua ini adalah untuk teman-teman yang sudah memiliki usia di atas 35 tahun ya. Nah, ini adalah terkait dengan usia. Berlaku untuk
peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik, ini teman-teman memiliki yaitu nilai 15% ya, dapat tambahan 15% nilai kalau usia kalian di atas 35 tahun. Kemudian disabilitas teman-teman, kalau kalian yang disabilitas ini dapat tambahan nilai 10% ya. Ini adalah untuk kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan ya oleh Kemdikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemdikbud dengan metode verifikasi video ya nantinya teman-teman untuk khusus disabilitas. Kemudian untuk di sini guru honorer K2 ini juga mendapatkan afirmasi teman-teman. Ini adalah untuk tenaga honorer kategori 2 ini mendapatkan afirmasi yaitu 10% ya. Nah, peserta terdaftar di database tenaga honorer BKN, K2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Karena kita ketahui untuk yang bisa daftar di P3K Guru 2021 ini ada yang pertama K2, tenaga honorer K2, guru honorer sekolah negeri, guru honorer sekolah swasta dan juga fresh graduate yang punya sardik. Jadi kalau teman-teman ini adalah termasuk guru honorer K2 punya apa tuh ijazah linier S1, kalian terdaftar di BKN dan di sini bekerja berturut-turut 3 tahun terakhir di Dapodik terekam, maka kalian dapat afirmasi 10%. Kemudian tambahan nilai, nah ini yang perlu kita perhatikan untuk catatannya, tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan ya secara akumulatif nanti. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar dari nilai maksimum kompetensi teknis teman-teman. Oke, itu adalah terkait tentang afirmasi untuk seleksi guru P3K tahun 2021. Ini adalah untuk yang pertama yang memiliki sertifikat pendidik, yang memiliki usia di atas 35 tahun, yang disabilitas, yang merupakan tenaga honorer kategori 2, maka teman-teman patut berbahagia dikarenakan nanti akan ada afirmasi untuk tes yang kompetensi teknis ya. Meskipun demikian teman-teman harus tetap belajar ya, karena tes untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ini bukan hanya tes kompetensi teknis saja teman-teman, masih ada tes lain. Apa saja tes lainnya teman-teman? Jadi untuk tes lainnya itu adalah selain di sini kompetensi teknis, ini masih ada tes yaitu manajerial ya. Masih ada tes kompetensi manajerial, masih ada kompetensi sosiokultural dan juga masih ada tes wawancara. Meskipun di sini untuk soalnya ini tergolong sedikit ya. Nah, ini jadi di sini teman-teman harus bisa benar-benar belajar dengan baik ya teman-teman. Terkait dengan tesnya itu adalah ada 4 tes ini. Jadi untuk afirmasinya nanti berlaku untuk yang kompetensi teknis. Nah, ini terdiri dari ini. Untuk 3 ini kemungkinan nanti seperti biasanya dari 3 tes ini nanti akan dijadikan dalam 1 soal dan 1 waktu dikerjakan dalam waktu 120 sampai 160 menit. Setelah itu nanti ada tes wawancara selama 10 menit. Oke, demikian semoga teman-teman nanti itu lolos ya semua. Saya doakan lah semua ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi ya.